Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Hilmiatus Solihah. Dan saya Gita Nur Fauzia. Selamat datang di The Scream Channel, Tempat di mana orang-orang berbagi pengalaman, baik itu sedih, senang, menakutkan maupun menyeramkan. Dan pada hari ini kita akan menceritakan suatu kisah yang begitu menarik, yang begitu horor, yang begitu menakutkan gitu menurut saya sendiri. Yaitu kita akan menceritakan tentang sesosok hantu yang bernama Kuchi Sakeona, yaitu hantu yang berasal dari Jepang. Nah, jadi kali ini di video kali ini tidak membahas hantu dari Indonesia ya. Kita membahas dari negara lain. Sedikit traveling kali ya. Nanti juga mungkin akan menyebar ke negara-negara yang lainnya juga ya. Kita mulai dari Jepang Jepang dulu. Karena di Jepang nih banyak banget gitu ya hantunya dan sangat menakutkan banget gitu. Dan mungkin bisa tersebut hantu Jepang tuh hantu aneh-aneh ya. Bentuknya mungkin aneh-aneh Tidak seperti lazim. yang kali ini akan dibahas ya, yang bernama Kuchi Sakeona. Nah, cerita hantu Jepang Kuchi Sakeona dalam mitologi dan legenda urban Jepang ada sebuah kisah misteri yang tetap menjadi legenda hingga saat ini. Nah, jadi dalam mitologi dan legenda urban Jepang ada sebuah kisah misteri yang bernama Kuchi Sakeona. Nah, yang hingga saat ini pun masih ada gitu. Yaitu tentang keberadaan Kuchi Sakeona adalah jenis siluman yang memiliki bentuk mulut yang robek ya. Kemudian dalam legenda urban Jepang, Kuchi Sakeona disebutkan kerap menutup mulutnya dengan masker operasi dan sering terlihat di jalanan yang sepi. Nah, jadi sosok Kuchi Sakeona ini digambarkan mulutnya yang robek gitu dan sering ditutup oleh masker operasi karena tidak mau terlihat gitu tentang mulutnya yang robek itu. Dan seringkali Kuchi Sakeona ini terlihat di jalanan yang sepi gitu, yang nggak ada orang. Ya, tapi mungkin emang semua hantu suka di tempat yang sepi ya. Iya. Karena memang kalau di tempat yang ramai kesannya juga nggak horor ya. Mungkin nantinya jatuhnya jadi kocak karena melihat ekspresi teman Iya. yang lain mungkin ya. Tapi kalau misalnya di sendiri memang kalau melihat sosok yang sampai mulutnya sobek memang ngeri juga ya. Oke, selanjutnya gimana nih kisahnya Kak Gita? Dalam perkembangannya, cerita hantu Jepang Kuchi Sakeona kerap berubah dengan beberapa versi. Cerita tentang Kuchi Sakeona juga dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi inspirasi banyak orang untuk dijadikan kisah anime dan manga dan juga film. Jadi, hantu Jepang nih Kuchi Sakeona ini ternyata ada beberapa versi yang mungkin nanti kita bahas untuk ke bawahnya. Dan karena saking seremnya dan mungkin juga seru ceritanya, jadi banyak Kuchi Sakeona ini banyak dijadikan sebagai film atau kisah anime ataupun di kisah manga, dan mungkin juga kalau nggak salah ada di webtoon mungkin ya. Nah, jadi memang ya Kuchi Sakeona emang sering juga ya dijadikan film, bahkan apa anime Nggak tahu anime nggak tahu ya nyebutnya apa ya. Pokoknya gitu ya. Karena mungkin kisahnya yang cukup seram, bukan cukup sih, tapi menurut kita Serem banget gitu ya melihat kondisi yang seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kisah hantu Kuchi Sakeona sendiri menurut legenda kuno yang beredar merupakan seorang wanita muda yang hidup di zaman Heian. Dia disebutkan sebagai seorang istri atau selir samurai. Kak, kita tahu nggak nih selir itu apa? Mungkin kalau selir itu seperti apa ya, pembantu atau pelayan sang raja gitu. Nah, atau bisa disebut sebagai istri kontrak mungkin ya kalau nggak salah. Tapi di sini disebutkan selir samurai. Berarti lebih ke istri kedua atau apa gitu ya. Nah iya, Istri selingan. Jadi Kuchi Sakeona ini menurut legenda beredar merupakan wanita yang muda gitu, masih muda, masih lebih ke remaja yang mau menganjak dewasa gitu ya. Mungkin seperti kita kali ya, yang emang mau mengeranjak ke dewasa. Yang hidup pada zaman Heian ya teman-teman. Terus disebutkan merupakan seorang istri atau selir. Nah, berarti kalau kita lihat di sini istri atau selir berarti memang istri dari samurai itu sendiri. Jadi bukan lebih ke pembantu atau gimana ya. Terus ia dikaruniai wajah yang sangat cantik
Selain masih muda, dia begitu cantik ya, tetapi memiliki sifat yang sombong. Nah, ini yang jadi kekurangan dari Kuchisake Onna. Terus, Kuchisake Onna juga disebutkan sering berselingkuh di belakang suaminya. Wow, ternyata yang selamanya yang berwajah cantik tidak baik gitu ya, tapi yang baik sudah pasti cantik. Iya, Asik. nah dari sini juga mengambil kesimpulan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang bisa selingkuh ya. Perempuan Perempuan pun bisa. juga bisa, Malah apalagi lebih pinter ya. Tapi apalagi kalau perempuan itu memiliki wajah yang cantik, Mudah apalagi banget buat baik selingkuh. gitu kan, mudah banget karena mungkin merasa apa ya, merasa gampang sombong banget. karena ya udah aku cantik. Jadi gampang lah dapat mau yang gimana juga gitu. Oke, kita lanjut ke cerita ya. Iya. Ini temanya horor gitu. Tapi lebih ke santuy aja sih, karena emang takut juga ya kalau di horor-hororin. Oke, jadi terus mana ya? Kuchisake Onna juga disebutkan sering berselingkuh ya, seperti tadi di belakang suaminya. Suaminya merasa sangat cemburu dan dikhianati. Ya pastilah memang ya. Kalau misalnya diselingkuhin ya, kalau misalnya suaminya yang selingkuh, istrinya pasti merasa dikhianati. Bukan gitu. merasa tapi emang dikhianati ya. Bukan merasa, memang jelas itu dikhianati ya kalau misalnya selingkuh mah. Oke, oleh sebab itu suaminya kemudian menyerang dan membelah mulutnya dari telinga yang satu ke telinga yang lainnya. Jadi gini nih bentukannya, set gitu. Berarti memang dari telinga sampai ke mulut memang sobek aja berarti ya gini. Jadi nyambung dari sini ke sini. Saya kira cuma dari sini misalnya ke sini gitu ya, bisa dijahit gitu ya. Dioperasi kalau sini ke sini mah nggak kebayang gitu. Iya, nggak kebayang gimana gitu ya seremnya. Tapi menurut Teh Gita adil nggak tuh kalau misalnya, iya memang sih ya, kalau kita lihat dari Kuchisake Onna ini memang nggak baik gitu ya selingkuh. Cuman kalau lihat suaminya gimana tuh pendapat Kak Gita? Kalau Sampai membelah gitu. Kalau menurut kita sendiri sih itu agak berlebihan ya, karena mungkin emang banyak orang yang beranggapan bahwa perselingkuhan itu adalah suatu hal yang emang tidak bisa dimaafkan. Tetapi kita kan harus punya rasa manusiawi juga, gitu. Apalagi kalau misalnya ini terjadi di Indonesia gitu kan, wis ngeri gitu kan. Ya intinya kita itu nggak adil gitu, karena kalau nyampe merusak atau menghakimi fisik itu benar-benar Udah lewat batas berarti ya. Wajarnya sih wajib dihajar gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari posisi positifnya, kan dia tuh udah dapet yang cantik gitu ya. Kenapa dia nggak bersyukur gitu? Terus ngebimbing wanita atau istrinya gitu kan. Kalau wanita mah tergantung suaminya gitu ya. Kalau suaminya baik ya diajarin lah, bukan lelah lalu menyerah gini gitu konsepnya Teh Gita. Iya, tapi mungkin ya karena terlanjur kesal ya. Memang kalau masalah soal hati mah susah ya. Sepertinya berpengalaman sekali ya. Iya dong, pengalaman sekali. Oke, kita lanjut ya. Terus Kemudian gimana Teh Gita selanjutnya? Kemudian suaminya berkata, "Sekarang siapa yang akan berkata kamu cantik?" Kisah hantu Jepang Kuchisake Onna dalam perkembangannya ada perubahan. Seperti pada legenda urban disebutkan bahwa Kuchisake Onna adalah seorang wanita korban operasi yang gagal. Jadi dalam versi lain ada juga yang menyebutkan bahwa Kuchisake Onna itu bukanlah selir atau bukanlah mulutnya, kenapa mulutnya robek bukan karena suaminya, tapi karena kegagalan operasinya, karena operasi wajah. Lanjut, konon dokter yang mengoperasi wajahnya memakai pomade atau jenis minyak rambut dengan bau yang menusuk. Ketika sedang dioperasi, ia tidak bisa tenang karena bau itu, sehingga si dokter secara tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek. Wow. Jadi mungkin kalau bisa disebut pomade itu hal yang lumrah ya di zaman sekarang, tapi mungkin ini kisahnya di zaman dulu. Ternyata kalau dalam hal operasi kita harus benar-benar berhati-hati. Iyalah pasti, kalau masalah operasi kan menyangkut fisik gitu. Iya, karena kan wajah. Ini wajah gitu ya posisinya. Karena kan ini karena hal sepele aja, sang dokter bisa nyampe merobek mulut si perempuan itu atau si Kuchisake Onna. Padahal kalau udah masuk operasi wajah itu masuknya ke spesialis kulit ya. Dokternya pasti udah tingkat tinggi gitu. Tapi kalau kalau masalah yang kayak gini kan kita nggak tahu juga gitu celakaannya. Mungkin merasa terganggu kali ya dengan bau tersebut.
Oke ya, jadi di versi yang kedua ini berarti bertolak belakang banget ya Iya. sama yang tadi. Berarti versi belakang ini mungkin lebih masuk ke zaman Versi yang modern ya. gagal, Kalau dulu kan mungkin di zaman kerajaan, kalau sekarang mungkin masuk ke modern. Iya. Oke ya, selanjutnya belakangan ia dibunuh oleh para penduduk kota dan menjadi hantu penasaran. Nah, jadi belakangan ini apa Ada- tadi teh? Sakiona apa? Kuchi Sakeona Kuchi ini juga Sakiona ini teh ada yang menyebutkan bahwa ia dibunuh oleh para penduduk kota hingga menjadi hantu penasaran, jadi gentayangan gitu ya. Oke, selain itu dalam cerita legenda urban terkait dengan keberadaan Kuchi Sakeona ada beberapa versi yang menyebutkan tentang asal usulnya, yaitu seperti misalnya yang pertama yaitu korban kecelakaan lalu lintas yang wajahnya rusak. Nah, jadi Di versi lain juga ada yang menyebutkan bahwa Kuchi Sakeona adalah salah satu korban kecelakaan lalu lintas yang wajahnya sampai Sangat rusak gitu. Jadi memang banyak banget ya versinya. Oke, nah masih ada lagi nih versi lain, yaitu Kuchi Sakeona dianggap seorang wanita yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga merobek mulutnya dengan benda yang tajam. Nah, ini memang masuk akal ya, cuman lebih ke Tapi kenapa jadi horor gitu, iya, gangguan tapi jiwa merobek. kalau misalnya nyampe ke merobek karena gangguan jiwa sih Belum denger juga ya. belum dengar, kayak di luar nalar juga sebenarnya. Kayak ada yang ngegituin atau apalah gitu. Ya karena nggak segila-gilanya kalau orang gila sekarang nggak akan mungkin nyampe merobek. Malah kan kalau mau makan juga tahu gitu ya, rasanya lapar, nyari makanan di mana-mana. Nah, kita lanjut ke versi yang lainnya, yaitu ada yang menyebutkan bahwa Kuchi Sakeona ini adalah seorang wanita korban pemerkosaan yang mulutnya dirobek oleh si pemerkosanya, atau ia sendiri yang melakukan setelah menjadi gila karena perkosaan itu. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan yang tadi, cuman memang sama-sama orang dalam gangguan jiwa, cuman yang tadi oleh dirinya sendiri, dan yang ini mah ada dua pendapat. Jadi yang pertama ada yang menyebutkan oleh pemerkosanya, dan yang kedua oleh dirinya sendiri karena tidak terima gitu dengan tubuhnya yang sudah Ya, dinodai. Selanjutnya ke versi yang terakhir, yaitu seorang wanita yang leluhurnya memperoleh uang haram dengan menyembah siluman anjing, sehingga anak cucunya dikutuk bermulut robek dan bila mati akan menjadi siluman. Nah, untuk yang versi yang terakhir ini, mungkin bukan yang terakhirnya, memang mungkin ada versi-versi yang lain, cuman menurut versi The Scream Channel ini yang terakhir, yaitu seorang wanita yang leluhurnya memperoleh uang. Nah, jadi Kuchi Sakeona ini mempunyai leluhur atau keturunan yang di atas-atasnya mencari uangnya dengan cara yang tidak halal gitu atau haram, yaitu dengan dari siluman, dengan cara menyembah siluman anjing. Kalau di Indonesia mungkin ya pesugihan gitu. Iya, pesugihan disebutnya ya. Nah, jadi untuk cucunya dikutuk oleh yang leluhurnya, yaitu bermulut robek dan bila mati akan menjadi siluman juga. Oke, selanjutnya gimana nih Kak Gita? Dalam cerita-cerita urban, Kuchi Sakeona digambarkan selalu menutupi mulutnya yang robek dengan masker operasi dan sering bergentayangan di kota pada waktu malam, terutama ketika sedang berkabut. Jadi, ada yang menyebutkan bahwa Kuchi Sakeona ini adalah seorang hantu atau sosok hantu yang sering menutupi wajahnya dengan masker operasi, karena mungkin berkaitan dengan tadi Mulut yang robek. Ya, mulut yang robek dan karena gagal operasi. Nah, mungkin berkaitan dengan itu juga, karena mungkin ini menyangkut ke modern sih, lebih masuk akal ya, karena kalau kita masuk ke kerajaan mungkin zaman dulu belum ada yang namanya masker operasi ya. Gitu. Jadi mungkin ini lebih masuk ke cerita yang sudah modern gitu ya, masuk ke karena gagal operasi. Tapi ya dari sekian banyak versi gitu ya, intinya tetap aja sama ya, robek di mulut gitu, nggak di mana-mana. Bila bertemu seseorang, terutama anak-anak atau mahasiswa di jalan yang sepi, ia akan bertanya, apakah saya cantik? Wow, cantik tidak? Dan bila menjawab iya, ia akan membuka maskernya dan bertanya lagi. Bahkan bila seperti ini. Pada saat itu, bila si korban menjawab tidak, maka ia akan dibunuh dengan gunting, golok, sabit,
atau senjata tajam lainnya. Ngeri banget dah. Kebayang coba kalau misalnya kita didatengin nih. Apakah saya cantik? Mungkin apakah saya udah cantik? Tahu ya, mungkin nggak tahu kita lari, nggak tahu gimana, udah bingung mungkin ya, karena Mungkin nggak ada waktu buat ngejawab juga ya. mungkin keburu nganga karena apa? Kaget gitu, kaget, takut, resah, cemas, semuanya ada gitu ya. Harus aja berarti ya ini tuh dijawab ya gitu. iya mungkin harus juga gitu. Terus gimana nih kalau misalnya selanjutnya apa nih? Bila si korban tetap menjawab iya, Kuchi Sakeona akan gembira dan akan membebaskannya. Berarti kalau misalnya Emang gitu ya, berarti. kalau misalnya kita ditanya apakah saya cantik, Harus aja jawab iya. ya. Nah terus ketika dia buka masker, walaupun dengan keadaan seperti ini ya udah kita jawab iya aja gitu kan, biar simpel, Tapi biar kasihan cepet. ya, kasihan yang belum tahu kan kalau misalnya kita ketemu, tapi nauzubillah ya. Nauzubillah. Kan kita udah tahu nih kunci jawabannya ya. Ini kasihan kalau yang belum tahu gitu, yang baru denger ada yang nanya apakah saya cantik gitu. Terus dia teh gimana, kasihan ya, kalau nggak tahu mah pasti bingung kan. Kak kita udah tahu ya, mata nggak terlalu bingung gitu. Terus gimana teh kita ceritanya? Namun ada juga yang mengatakan bahwa walaupun korban melakukan itu, Kuchi Sakeona akan mengikuti korbannya sampai ke rumah dan membunuh korbannya di depan pintu rumah si korban tuh. Oh. Berarti nggak ada mendingnya gitu, mau dijawab iya mau enggak, tetap aja kita bakalan tetap diikutin sama si Kuchi Sakeona ini. Jadi ya mending lari kayaknya. Kabur. Kalau bisa mending kabur gitu kan. Tapi lebih kegemeteran di situ. Iya, kayaknya pingsan mungkin ya. Nah, lanjut, bila korbannya wanita, Kuchi Sakeona akan merobek mulut korbannya hingga serupa dengannya. Oh. Bila korbannya anak-anak, ia akan memakannya. Tapi di sini nggak dijelasin ya bila korbannya cowok gitu. Ya mungkin karena kan Emang mungkin dia menanya, cewek gitu. ya mungkin nanyanya ke perempuan. Karena kalau ke lelaki sih, kalau kita ngelihat ke cerita yang di zaman Heian, mungkin ke lelaki tuh lebih ke dendam kayaknya ya. Jadi nggak mau kenal aja. Iya, gitu. udah gak mau kenal gitu kan. Ibaratnya kamu putus sama cowok, kamu gak mau kenal lagi. Nggak mungkin mau. ya. Mungkin seperti itu. Lanjut Kak Hilma. Mungkin ini ada, maaf sorry ada yang kelewat. Dan mungkin kalau misalnya korbannya anak-anak, dia bisa memakannya. Oh. Kalau di Indonesia juga ada ya sosok hantu yang emang seperti itu. Iya. Contohnya kayak kuyang mungkin. Yang suka makan-makan gitu. Iya, suka makan bayi atau bisa disebut dengan wewe gombel. Tapi kalau anak-anak mah itu mah universal ya. Jadi kan anak-anak itu bisa cowok, bisa perempuan. Tapi kalau yang anehnya kalau buat yang itu khusus perempuan gitu. Padahal kan dia disakiti oleh laki-laki gitu ya. Kalau lihat cerita dari yang tadi. Oke, nah cerita selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu legenda urban yang populer pada tahun 1970-an mengatakan bahwa korban akan selamat bila ia menjawab biasa saja. Nah, tadi kan yang pertanyaan mah tetap ya, apakah saya cantik gitu. Nah, kalau misalnya jawaban kita pada saat dia menanya gitu terdengar suara, apakah saya cantik gitu. Terus Biasa kita saja. jawab biasa saja. Nah, itu akan selamat gitu. Karena Nah, ini mungkin- menurut urban yang 1970-an, bukan yang dulu-dulu banget yang tadi dijelasin. Karena mungkin kalau dibilang kayak gitu mungkin Kuchi Sakeona juga tidak merasa jelek banget gitu, dan mungkin dia juga bingung gitu. Kalau disebut cantik ya enggak gitu ya. Tetap Iya, biasa kan, saja, iya, sudah iya. bersyukur gitu disebut biasa saja. Kalau manusia harus bersyukur ya. Terus bersyukur. Oke, nah sementara di versi tahun 2000-an ini mengatakan bahwa korban akan selamat bila menjawab lumayan. Nah, ini lebih ke bagus. Ya kan biasa aja mas standar. Nah, kalau lumayan berarti Agak satu lebih titik lebih tinggi. tinggi gitu ya posisinya. Sehingga Kuchi Sakeona bingung dan berpikir dulu apa yang akan ia lakukan. Saat sedang bingung itulah korban mempunyai kesempatan untuk kabur. Nah, di sini gitu. Tapi bisa kabur. Kalau tadi tapi berarti iya, enggak. tapi menurut logika kenapa enggak kabur aja weh gitu. Sebelum ngejawab gitu Iya, ya. kenapa harus ngejawab dulu gitu kan? Karena mungkin kalau misalnya orang-orang nih, misalnya aku aja gitu kan, aku nih didatengin sama Kuchi Sakeona, ketika ngedenger itu udah kabur aja weh, Iya, nggak perlu nggak jawab mau. dulu kan? Kalau di Sunda mah atau di Indonesia mah kalau ada suara gitu yang gitu jangan Udah. melihat ke belakang gini gitu. langsung aja lari. lurus. Mungkin beda lagi ya kalau dengan yang lain mah. Nah, jadi harus di tahun 2000-an jawabannya kalau bisa lumayan gitu. Nah, jadi Kuchi Sakeona ini bingung.
kan lumayan itu jawabannya nggak pasti ya, bisa Iya. ya bisa tidak gitu. Jadi dia bingung gimana maksudnya gitulah, mungkin seperti itu. Kemudian ada juga versi lain nih, menyatakan bahwa korban dapat balik bertanya. Wow, mantap sekali. Keburu takut dah kalau aku nggak ada kepikiran gitu buat bertanya. Nah, jadi versi lain mengatakan bahwa korban bisa nanya balik nih ke Kuchi Sakiona. Apakah saya juga cantik? Nah, seperti itu pertanyaannya, sehingga Kuchi Sakiona akan bingung lalu pergi. Nah, ini yang lebih manjur. Kuchi Sakionanya bingung sampai pergi gitu. Mungkin karena Kuchi Sakiona juga tidak bisa menjawab gitu kan. Tapi ini kalau orang yang bisa menjawab seperti ini mungkin orang yang cukup berani. Tapi bukan cukup, tapi berani banget. Lebih ke ahli spiritual, lebih ke indigo, lebih ke biasa gitu dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, terus gimana kelanjutannya nih Kak Gita? Cara lain untuk lolos dari Kuchi Sakiona adalah dengan menawarkannya permen keras berwarna kuning tua karena ia menyukainya, namun tidak bisa menikmatinya sehingga mengingatkannya lagi pada penderitaannya. Nah, jadi di cara lain untuk lolos dari Kuchi Sakiona ini yaitu dengan memberi permen gitu kan. Tapi kan logikanya gini, kalau misalnya kan kita setiap di jalan tuh kan nggak bawa permen setiap kali ke jalan kan, pasti ada waktu enggaknya. Nah, Jarang banget ya ingat permen. tapi mungkin kalau sekarang sudah tahu ya udah kita bawa permen kuning gitu kemana-mana. Tapi kenapa harus kuning ya? Nih buat yang tahu bisa komen di bawah. Kenapa harus kuning gitu warnanya? Kenapa misalnya kenapa sih kok warna permen gitu? Terus kenapa harus keras gitu? Karena Kalau kan- bawa Yupi gimana? Oh iya mulutnya kan ya. mulutnya robek, gak bisa. Tapi kan giginya mungkin ada. ya mungkin itu kita Walau alam juga ya. kita belum pernah melihat. Tapi nggak mau. Ya, no, nggak mau. Ya mungkin ini mah dari beberapa sumber yang kita cari. Tapi Versi kita- The Screen iya. Channel. Bagaimana ya tadi sampai kemana? Selain itu, bisa juga dengan mengucapkan pomade sebanyak 3 kali. Ada yang menyebutkannya 6 kali. Oh, pomade. Ya gitu. Karena mungkin karena disebabkan oleh dokter yang mengoperasinya gagal karena mencium bau pomade yang sangat menyengat. Jadi mungkin dia mengingat ke masa-masa itu dan mungkin dia juga takut akan pomade Iya. itu. Takut mungkin nanti digunting lagi telinganya atau apanya, mungkin seperti itu ya. Tapi kita tidak tahu jelas itu seperti apa. Cuman Kan. kita kalau lihat dari logikanya aja gitu Iya, ya. kita berpikir secara rasional mungkin ya. Jadi untuk Kuchi Sakiona ini mempunyai beberapa versi, kemudian banyak juga ya cara menanganinya gitu dengan perbedaan beberapa versi. Iya, dan aku mau nambahin nih. Gimana? Sebenarnya kalau kita seorang muslim juga atau kita bangsa Indonesia kan kalau misalnya ketemu hantu itu kan biasanya berdoa gitu. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan bisa seperti itu gitu. Tapi Berlindung ini dari godaan setan yang terkutuk. mungkin ini ada sisi lucunya juga karena harus punya mengucapkan pomade gitu kan atau ada ngasih permen kata kunci tersendiri gitu ya. Karena mungkin kalau di sini kan di Indonesia sendiri kan cuma dengan cukup berdoa saja dengan keyakinan masing-masing. Terus gimana tuh kelanjutannya? Ucapan itu akan membuatnya takut dan kabur karena mengikatkannya kembali pada ahli Oh, bidah iya, yang iya. merusak wajahnya. Korban juga bisa memakai pomade untuk mencegah Jadi ya seperti yang tadi kita jelaskan bahwa kenapa harus pomade, menyebutkan pomade karena ya mungkin kembali ke masa lalunya gitu. Jadi mungkin dia trauma kalau zaman sekarang ya. Belum move on. Move on dari kisahnya sebelumnya. Dan mungkin juga cara lain yaitu dengan kita Menggunakan membawa pomade-nya. pomade-nya gitu. Tapi kalau perempuan lebih ke membawa ya kan, Iya. itu mah bukan khusus sih, lebih Lebih ke ke cowok. Kalau cenderung perempuan ke kalau laki-laki. mau ya bawa aja gitu, nggak usah dipakein gitu. Oke, nah mungkin sekian ya, sudah beres kisahnya dari awal mula, dari beberapa versi sudah beres mengenai cerita sesosok hantu Jepang yang bernama Kuchi Sakeona. Apabila kalian ada pertanyaan atau ada kata-kata yang salah atau apalah gitu yang berbeda, ada yang versi lain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jadi mungkin ada yang mau disampaikan lagi? mungkin kesimpulan kali ya. Kesimpulan dari cerita ini adalah Kuchi Sakeona adalah sosok hantu Dari yang beredar Jepang. di Jepang, yaitu dengan mulutnya yang robek dan sering berkeliaran dengan Di menggunakan jalanan yang sepi juga.
masker operasi karena ada satu versi yang menyebutkan kenapa mulutnya bisa robek karena gagal dari operasi tersebut. Selain dari gagal operasi, yang pemerkosaan tadi juga karena dirobek mulutnya karena dia gila. Ada yang menyebutkan bahwa di zamannya yang disebutkan bahwa kenapa mulutnya robek karena mulutnya dirobek oleh suaminya sendiri karena suaminya merasa cemburu dengan kecantikannya, bukan cemburu kecantikannya, karena dia selingkuh ya. Ya mungkin lebih jelasnya kalian bisa lihat di menit-menit sebelumnya, kita sudah jelaskan ya dengan sangat rinci sekali. Mungkin segini dulu pada video kali ini, semoga menghibur dan semoga kalian suka intinya. Dan cukup. Oke. Dan buat kalian yang ingin request di video selanjutnya mau apa gitu, tentang membahas apa, kalian bisa tulis di kolom komentar atau di DM Instagram kita. Dan buat kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman mistis, ataupun kalian ingin berbagi cerita mengenai kesibukan kalian yang mungkin sekiranya bisa bermanfaat bagi orang lain, memotivasi orang lain, kalian bisa banget ya DM Instagram kita di @thescream_channel. Dan karena di The Scream Channel ini semua orang bisa mengungkapkan perasaan dengan bebas, dan karena setiap jeritan pasti ada kisah yang harus diceritakan. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Saya Hilma Hilmianto Salihah, dan saya Gita Nurfauziah. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.